Sulistianingsi dengan NIM J1D023082. Saya Friska Reviona NR dengan NIM J1D023094. Perkenalkan, nama saya Azima Ada Sabila dengan NIM J1D023096. Saya Naswa Haifa Afnan dengan NIM J1D023099. Saya Yuna Jauzaul Haya dengan NIM J1D023106. Saya Farah Juliana dengan NIM J1D023107. Saya Nindya Hoirun Sapristri dengan NIM J1D023108. Saya Sabrina Aditya Putri dengan NIM J1D023112. Hujan bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Hujan bulan Juni ini bertemakan tentang percintaan. Puisi ini menceritakan tentang cinta yang dipendam dan tidak terungkap kepada seseorang karena lebih memilih untuk mencintai dalam diam. Penulis juga menyembunyikan perasaan rindunya dan tidak mau mengungkapkannya sampai akhir. Yang terdapat dalam puisi berjudul Hujan Bulan Juni, yang pertama citraan perasaan, yaitu terdapat dalam kalimat tak ada yang lebih tabah, dirahasiakannya rintik rindunya, tak ada yang lebih bijak, yang ragu-ragu di jalan itu, tak ada yang lebih arif, dibiarkannya yang tak terucapkan. Yang kedua, citraan penglihatan, yaitu dari hujan bulan Juni kepada pohon berbunga itu, dihapusnya jejak-jejak kakinya. Citraan yang ketiga yaitu citraan pendengaran. Pada puisi ini yang citraan pendengaran terdapat di bait, yaitu dirahasiakannya rintik rindunya, dan yang keempat citraan kinestetik, yaitu pada lirik dihapusnya jejak-jejak kakinya dan dibiarkannya yang tak terucapkan. Kesimpulannya, pada puisi hujan di bulan Juni ini paling banyak menggunakan citraan perasaan, yaitu citraan yang berisi gambaran dalam otak yang seakan-akan para pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Pendekatan pada puisi hujan bulan Juni ini yang pertama itu ada pendekatan didaktis, toleransi, cinta alam, komunikatif, dan cinta damai. Yang kedua yaitu ada pendekatan sosiologis. Secara sosiologis, puisi ini menggambarkan hubungan percintaan antara hujan dan pohon berbunga yang diinterpretasikan sebagai sepasang kekasih. Yang ketiga yaitu pendekatan historis. Dari segi historis, alasan penulis menulis puisi ini karena beliau terinspirasi dari musim hujan di Indonesia yang turun di bulan Desember. Untuk menciptakan keunikan, penulis mengganti puisinya menjadi hujan bulan Juni. Yang keempat adalah pendekatan mimesis. Yang pertama, penggambaran fenomena alam, di mana hujan digambarkan sebagai subjek yang memiliki sifat dan perilaku, kemudian bunga digambarkan sebagai objek yang menerima cinta. Yang kedua yaitu perumpamaan antara hujan dan pohon berbunga yang melambangkan kerinduan. Konotatif atau makna tidak sebenarnya yang terkandung dalam puisi ini, yang pertama dari hujan bulan Juni, yang artinya bukan hujan yang turun di bulan Juni. Yang kedua, dirahasiakannya rintik rindunya, artinya menunjukkan rintik air hujan yang menunjukkan rindu. Yang ketiga, kepada pohon berbunga itu, artinya seseorang yang dirindukan. Keempat, dihapusnya jejak-jejak kakinya, artinya masa lalu yang ingin dilupakan atau dihapus. Yang kelima, yang ragu-ragu di jalan itu, artinya orang yang bimbang dan tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Yang terakhir, dibiarkannya yang tak terucapkan, artinya perasaan yang tidak terungkapkan. Makna denotatif yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah yang pertama,
Tak ada yang lebih tabah sama dengan tidak ada yang lebih sabar. Kedua, tidak ada yang lebih bijak sama dengan tidak ada yang lebih pandai atau mengerti. Dan yang ketiga, tidak ada yang lebih arif sama dengan tidak ada yang lebih bijaksana atau mengerti.